begitu gue cabut, gue diomongin tuh di situ. Males kan? Iya. Gue kan kalau kayak sayang gitu nggak sih? Kayak kalau gue bisa bikin Film Damien Chazelle, apa? Babylon. Udah nonton? Tambah udah nonton anjrit. Kalau Kok sepatu gue dong tolong. kalau lu nonton di pulau itu tambah chaos gak sih? Babylon tapi bagus banget sih. Cuman itu film yang ngingetin gua sama mimpi-mimpi gua. Mimpi gua tuh, itu Damien Chazelle tuh, dia lagi curhat banget. Jadi gua, itu mixed review kan. Babylon itu film yang sangat mixed review. Kalau lu lihat ratingnya tuh jelek. Tapi kalau menurut gua satu-satunya film yang gua bisa rating 10 itu Babylon. Babylon. Filmnya Damien Chazelle yang 10 itu Babylon. Cuman gua lebih sering nonton La La Land. Bagus banget. Soalnya gini ya, oke, Babylon. Gue baru pertama kali ketemu orang Indonesia nonton Babylon soalnya. Di luar dari circle gue. Oh ya? Babylon itu, Damien Chazelle lagi curhat betapa busuknya industri Hollywood. Iya. Itu berasa banget. Berasa banget si Damien Chazelle lagi curhat, terus kayak pas dia dapat produsernya sama aktor yang mainin kebobrokan Hollywoodnya tuh Tobey Maguire. Iya. Tobey Maguire itu yang orang-orang yang bilang kayak, ini aktor tuh Tobey Maguire. Tobey Maguire tuh suka judi, suka cewek, apa segala macam gitu lah. Itu gue sukanya relatability metanya si curhatan si Damien Chazelle sama knowledge gue tuh kayak ya nyambung aja lah. 3 itu sih. Babylon tuh, Apa? gue nonton Babylon tuh kayak awalnya kayak 5 menit pertama langsung film apaan sih nih? Sampai habis ini tetap film apaan sih gitu kan. Aja bisa begini filmnya. Masalahnya tuh kita udah tahu nih film tuh gitu. Maksudnya mereka tuh bikinnya tuh ekstrim banget. Semuanya dibikin ekstrim, tapi menurut gua malah bagus. Kenapa? Karena kalau nggak ada ekstrim, kalau nggak ada pahit tuh nggak tahu manis gimana. Makanya itu dibikin tuh kan kayak fakta banget. Supaya orang tuh sadar bahwa memang ini terjadi. Mungkin nggak segini, tapi memang kalau gua mau ngasih tahu orang bahayanya ngerokok, gue nggak bakal bilang rokok itu bahaya. Pasti gue tunjukin ini orang ngerokok paru-parunya. Nah ini kalau lu mau masuk dunia entertainment, ini. Lu nonton Ya, Babylon. makanya itu dia. Isinya ya itulah pill loving, sex loving, maniac gitulah. Terus ya. Babylon sih anjrit sih. Terus itu cameo-nya gue suka banget, ada Flea basisnya Red Hot Chili Pepper main di situ. Iya. Director, salah satu director kesukaan gue, Spike Jonze. Spike Jonze juga ada ya? Spike Jonze juga ada anjir. Masuk di mana sih? Spike Jonze itu dia jadi, role-nya adalah dia jadi German director yang marah-marah. Itu Spike Jonze. Itu Spike Jonze anjir. Spike Jonze kan? Spike Jonze itu yang direct Her. Iya kan anjir. Spike Jonze yang direct Her, Jackass juga dia yang direct. Apa lagi? Spike Jonze. Apa lagi ya Spike Jonze? Anjing gue lupa sih. Banyak lah. Nah Her itu juga gue suka banget. Her gue bawa sih kalau gue ke... Her itu, kalau lu bawa Her, lu harus bawa film sebelumnya. Apa? Lost in Translation. Gue belum nonton gue. Lost in Translation, jadi gini, itu cerita sebelum Her sebenarnya. Bukan cerita sebelum Her ya. Sofia Coppola sama Spike Jonze nikah nih. Tahu dong Sofia Coppola anaknya Roman Coppola. Iya. Jadi Sofia Coppola sama Spike Jonze nikah. Ya. Cerai akhirnya mereka. Sofia Coppola curhat tentang Spike Jonze di filmnya dia Lost in Translation. Dia di situ ketemu Bill Murray, karakternya yang main Scarlett Johansson. Ketemu Bill Murray, cowok yang ada waktu lah buat Scarlett Johansson. Scarlett Johansson lagi nggak betah sama suaminya, seorang fotografer yang terlalu sibuk. Nah itu Spike Jonze. Spike Jonze juga fotografer, by the way. Spike Jonze itu fotoin buat Beastie Boys, fotoin buat... Anjir. Gue punya koleksi skateboard di rumah, foto-foto Spike Jonze jadi papan.
Karena dia punya company skateboard juga namanya Girl. Oke. Terus 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian karena Spike Jonze disinggung di Lost in Translation Sofia Coppola, dia singgung balik Di Her. di Her. Oke. Yang jadi suaranya siapa? Scarlett Johansson. Itu dia. Itu the real balas pakai karya itu. Oke. Gitu. Iya. Lu apa? Kalau lu stuck di pulau, 3 film yang lu bawa apa? Her gue bawa. Hmm. Terus gue bakal bawa satu musical pasti. Hamilton. Aduh, Hamilton gue bawa. bro. Gue pikir Alexander Hamilton. Udah bro, Hamilton aja gue. Iya. Karena Hamilton lagunya banyak. Iya. Gue otomatis kalau udah di pulau pasti gue mau nyanyi kan. Just you wait. Just you wait, iya benar. Terus ya udah gue kalau sedih tinggal pasang lagunya Aaron Burr. Kalau gue lagi happy tinggal pasang lagunya Thomas Jefferson yang baru balik dari Prancis ke Indo. What Did I Miss? Iya. What Did I Miss? Sama apa namanya? Aduh. Da 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 da. Geng da 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 da. Lupa gua. Iya, itu yang King George, yang King itu bukan? Iya, yang itulah pokoknya yang Iya itu. Gue mikir tadi antara itu atau enggak Rent gue bawa. Rent. Rent, film Rent, Musical. atau enggak Tik Tik Boom. Oh, Tik Tik Boom sih. Tapi Gokil. kayaknya kalau lagu banyakan Hamilton ya. Iya. Jadi gue bawa Hamilton. Terus aja. moodnya banyak ya? Moodnya banyak. Oke. Terus yang ketiga gue bakal bawa catatan si Boy. Catatan si Boy. Kenapa catatan si Boy? Pertama. Kenapa catatan si Boy? Gue suka banget tuh film. Oh ya? Suka banget gue catatan si Boy yang pertama tuh. Yang bikin lo acting jangan-jangan catatan si Boy? Jadi kan di situ ada almarhum Padi di Petet ya. Oke. Almarhum Padi di Petet kan gurunya almarhum bokap gue. Terus yang dia Gurunya guru. Terus juga gue ngerasa itu film yang bikin gue kayak anjir gue pengen jadi aktor tuh salah satunya gara-gara nonton itu sih. Karena gue udah nonton itu Catatan dari kecil. si Boy. Catatan si Boy. Nonton almarhum Padi di Petet di situ. Iya sih, maksudnya itu kayak gue bisa ngeliat itu orang aslinya kan beda banget ya Pak. Sama yang ada di film itu gitu. Tapi bisa kayak begitu. Terus gue nggak tahu itu gue ngerasa film itu eranya jauh banget sama gue. Tapi somehow gue masih ngerasa deket gitu sama karakter-karakternya. Oke. Masih relate gitu ya sama generasi sekarang ya? Gue tidak bisa mewakili sama generasi sekarang, cuman gue somehow bisa berempati gitu sama manusia-manusia yang ada di situ. Oke. Fatih Unru. Kita kenalkan Fatih Unru guys. Itu adalah film yang jadi alasannya Fatih buat ke acting. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama Fatih. Lu udah nonton catatan si Boy yang baru? Belum. Kenapa? Kenapa? Belum sempet nonton. Oh, belum sempet. Nah, gue di casting juga buat di situ. hmm. Buat jadi Emon. Emon, oke. Pengen banget gue main di situ karena kan yang dulunya yang main kan almarhum Padi di Petet, terus salah satu idola gue banget kan. Terus gue casting gitu, gue dikabarin casting besok datang ya, oke datang. Terus ketemu Gaby tuh di situ. Iya. Casting ketemu Gaby apa segala macam. Terus gue take lah. Terus gue masih belum pede tuh. Gimana nih gue masih belum pede. Akhirnya gue ngomong sama casternya, Mas kasih saya waktu 3 hari lagi. Nanti saya balik lagi. Tapi saya mau pelajarin dulu. Mau belajar lagi gitu. Udah gak apa-apa Fatih, udah gak apa-apa. Tapi gue kekeh banget gitu. Akhirnya besoknya gue chat lagi, Mas lusa saya balik lagi ya. Kalau nggak keberatan, ya udah datang lagi. Akhirnya gue casting lagi tuh. Akhirnya casting lagi. Tapi tetap kayaknya nggak jodoh sih emang. Nggak jodoh. Kayak mereka nyarinya mungkin yang lebih gimana gitu. Terus berarti lu salah satu inspirasi acting lu tuh dari si Didi Petet, almarhum Didi Petet. Lu kenal juga berarti kan sama dia secara personal apa enggak? Secara personal ya sama keluarganya juga dekat sekali. Sama keluarganya juga dekat. Start acting dari umur berapa sih? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun gue. Stand up comedy dari 6-7 tahun. Dari 6-7 tahun. Iya. Apa yang buat lu mau mulai? Gue suka ikut latihannya sih. Waktu itu kan bokap tuh di Luwes suka latihan-latihan kan.
Gue tuh selalu ikut gitu dari kecil sampai jam 3. Dulu kan luas kan belum ditutup ya. Sampai pagi mah orang nginep situ juga bisa gitu kan. Sampai jam 3 terus nontonin latihan gitu, ikut latihan. Dari kecil tuh, dari umur berapa tuh? 4 tahun. Gila. Saya 4 tahunan tuh. Terus habis itu setiap kali bokap pentas terus curtain call, semua orang pada maju ke depan, pada hormat. Gue dari bangku penonton tuh juga ikut hormat, jalan ke panggung terus ikut hormat. Padahal gue nggak ikut di situ. Tapi karena gue udah sering ikut latihan mereka, gue ngerasa tuh gue a part of them juga, gitu. Dari situ gue seneng. Akhirnya bapak bikinin gue monolog, terus gue suka gitu. Dan gue dulu belum bisa baca, jadi cara gue ngafalin itu bokap bakal ngomong di voice note gitu, terus gue dengerin, terus gue bakal hafalnya dari gue dengerin itu. Jadi sebelum lo bisa baca, lo udah mulai acting. Iya, bikin monolog. Oke. Gitu, Berarti gitu. startnya dari latihan, suka ikut proses latihan. Terus gue juga akhirnya ngerasa kayaknya gue emang belong di panggung sih. Gitu. Kenapa kayak gitu? Gue suka di panggung tuh, men, jujur kalau sama di film ya bedanya tuh, kalau di panggung tuh kayak terbang gitu loh. Karena lihat penonton banyak terus dapat energi langsung gitu, kayak gitu. Gimana ya, gue susah juga ngejelasinnya. Beda lah. Beda banget. Makanya lu suka masih suka musical sampai sekarang. Masih suka banget musical. Hamilton berarti nontonnya umur berapa lu nonton? Hamilton sih gue nonton 2020. Oke, kalau musikal Indonesia? Musikal Indonesia apa? Yang lu suka? Yang gue suka, aduh gue nggak terlalu nonton banyak lagi kalau musikal Indonesia. Yang gue main paling. Apa tuh? Ken Dedes. Ken Dedes. Ken Dedes. Itu kita bisa tonton di mana? Ken Dedes udah lewat. Lewat ya? Itu ini soalnya show. Waktu itu 2023. Tapi ini juga oke sih, Lutung Kasarung. Tahun 2000 berapa? 2010 ya? 2010. Lutung Kasarung, terus apa lagi ya? Kalau film musikal Indonesia, Sherina. Lu polarisasi nonton nggak? Polarisasi gue belum nonton waktu itu. Aduh, lagi itu syuting kayaknya itu. sayang juga gue. Lu nonton gue nggak nonton sih. Cuma itu yang gue suka dari Andovi guest pertama gue, dan harus jadi guest pertama karena basically he's living my dream lah. Andovi sama Kajol lah, dia bikin musical, musicalnya sold out. Cuman ya di Indonesia belum terlalu di appreciate ya musical ya. Cuman OTW ke sana sih. Karena gue juga terlibat di produksinya Hairspray. Oh, di Hairspray. Hairspray Indonesia itu Jakarta Movie ya? Bukan. Wah, gue lupa anjir. Jakarta Movie apa teman musikal? Teman. Oh, teman ya? Teman. Mulai dari iklan-iklannya mereka sampai behind the scene-nya, foto-fotonya itu gue ngurus. Seksi. Gitu. Karena gue cinta banget. Lu suka musikal juga berarti? Suka banget lah. Katanya Grease mau ada lagi ya, Grease? Grease bakal ada sama ini. Gue sebenarnya kalau yang favorit gue ya The Producers, tau gak lu? Belum. Film tuh. Di mana itu? Lu bisa nonton kayaknya di HBO, kayaknya ada deh. HBO, oke. Karena HBO yang produce. Produce. Nah, yang main Goblok, Will Ferrell. Anjir, oke. Siapa? Alan Broderick apa Matthew Broderick, gue lupa gitu loh. Sama alasan gue cinta banget sama film dan musical itu, nyokap gue dulu nge-burn CD ini, The Sound of Music. Anjir. Nonton gak lo? Nonton. Itu terbaik sih. Itu The Sound of Music juga sih. Itu lagi. Lu udah ada role di series gitu yang jadi penyanyi gitu? Belum lagi. Belum, pengen lagi gue. Cuman gue harus belajar nyanyi sih gue. Coba nyanyi dulu satu lagu boleh kali ya? Belajar dulu gue nyanyi. Coba lu Sound of Music suka lagu apa? Edelweiss. Edelweiss, bless my homeland forever. Udahlah. Udah berarti next role-nya harusnya gue pengen banget lagi. Ya Allah, tolong dong kalau ada casting musikal boleh lah gitu. Kalau ada workshop 2 bulan deh gue latihan. Gitu. Tapi acting, ya. Lu. Acting mulai dari kecil. Ya. Professionally dari kecil juga sih. Gue film pertama itu 2011. Ya tayangnya 2011. 2011 lu masih umur berapa itu? Gila.
6 tahun. Ya, berarti ya. Kan gue 2005, ya 6 tahun ya. Film pertama itu Rindu Purnama. Yang Filmnya main? Matias Mucus. Oke. Terus dari situ Make Money, filmnya Panji Pragiwaksono. Nah, mulai profesional maksudnya yang perannya udah mulai ada tuh 2013, Seputus Cinta Melati. Tayangnya 2013, syutingnya 2012 kayaknya. Oke. Filmnya siapa? Arisya Saleh, Alinea Pictures. Itu gue lahirnya bener-bener berasa banget kayak main gitu di situ 2013. Film pertama gue terus dapat major role di situ. Jadi kalau ditanya profesional mungkin dari 2013 kali ya. Apa yang lu rasa dari situ, atau karya yang terserah mau series atau film yang menurut lu paling enjoy secara proses dan yang paling menghasilkan menurut lu apa tuh? Kalau paling Yang paling enjoy dulu. paling enjoy deh. Jujur semua project gue enjoy sih, nggak tahu kenapa. Soalnya emang demen sih gue, Pak. Sedemen itu gitu. Demen apanya? Proses latihannya? Prosesnya sih. Kenapa lu bisa demen? Kayak karena udah tertanam dari kecil gitu bahwa latihan itu adalah hal yang baik gitu. Jadi walaupun preps tuh gue ngerasanya juga kayak udah pas preps pun gue udah ngerasa udah main film. Udah ngerasa tuh kayak filmnya udah tayang gitu. Udah senengnya tuh udah segitu. Karena buat kita ada di situ aja tuh saingannya banyak banget, Pak. Dan buat kita kepilih di situ, gue grateful banget dan itu kenapa gue akhirnya enjoy karena gue tahu kayak gue udah grateful gitu, terus gue bisa gue grateful banget gue ada di sini, ya gue enjoy aja gitu. Karena kalau gue bawainnya pusing atau gue bawain berasanya kayak kerjaan, akan berasa seperti kerjaan gitu. Jadi kalau ditanya enjoy, kayaknya enjoy semua. Kalau yang hasilnya gue suka banget sama performance gue sendiri itu 2017 film untuk Petualangan Menangkap Petir. Itu gue cerita jadi anak di daerah Boyolali, anak di kampung. Dia suka nonton layar tancap sama teman-temannya dan dia punya cita-cita pengen jadi pemain film. Nah, pas banget ada satu orang dari kota, YouTuber, anak kecil juga, pindah dari kota ke kampung gue. Akhirnya kita temenan. Terus gue tahu doi itu YouTuber, punya kamera, punya apa segala macam. Gue manfaatin dia supaya bikin film-film pendek gitu, ada guanya. Jadi ceritanya itu tentang sekumpulan anak kecil yang pengen bikin film. Oke. Itu karya Kunz Agus, gue suka banget film itu. Maksudnya terlepas karena ada guanya juga, tapi gue memang kayak nyentuh banget gitu, kayak ketika ada anak kecil gitu terus punya mimpi. Ya basically itu cerita tentang hidup lu juga kali ya? Iya, kayak berasa dekat banget gitu. Iya. Petualangan Menangkap Petir. Se-enjoy perform di panggung apa enggak kalau lagi bikin film? Enggak sih. Tetap enggak sih. Tetap enggak sih. Di panggung tuh kayak ada turbonya lain sendiri, men. Kayak ada gitu. Berarti yang lu kejar sekarang apa? Jadi aktor di film atau di teater? Karena kan harus diakuin juga ya, jadi aktor di teater di Indonesia kayaknya masih belum sustainable. Cuma yang mau lu kejar tuh apa, Tih? Main film. Main film cukup banyak sampai gue main teater udah nggak mikir-mikir lagi. Atau gue mau bikin apapun, intinya gini, gue pengen cari duit sebanyak-banyaknya sekarang sampai gue bisa melakukan apa aja yang gue mau. Gitu. Karena tujuannya kayak gue cari duit gitu bukan gue supaya kaya, supaya ini, enggak sih. Yang penting gue punya banyak pilihan dengan waktu gue. Gue mau ngapain aja udah suka-suka gue, karena gue punya kebebasan dan punya pilihan yang banyak. It's not about the amount, it's not about the nominal, tapi it's about freedomnya. Karena yang paling tujuan akhirnya gue sih punya freedom itu sih. Mau ngapain aja bebas, buat keluarga gue juga bebas, gue bisa kasih pilihan yang banyak gitu. Bukan gue bisa kasih apa, gue bisa beli apa,
Tapi gue bisa apa dengan itu gitu. Berarti bulan depan Fatih akan main sinetron, guys. Gue ditawarin kemarin sinetron. Oh ya? Tapi tetap gak gue ambil, padahal kalau gue pikir-pikir duitnya banyak juga sih. Iya. Cuman tetap ini men, waktunya. Waktunya itu terlalu parah sih. Terlalu parah. Sekarang cewek gue soalnya lagi syuting sinetron juga. Dan dia bisa pulang pagi apa segala macam gitu. Kasihan banget. Udah start dari umur 4 tahun bahkan ya. Ya. Professionally 6 tahun. Sekarang lu 19 tahun. Lu katakanlah lu udah jalanin ini 15 tahun. Iya. Ada jenuhnya gak lu? Jenuh sih nggak ada ya. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Nggak ada, capek paling. Capek physically. Mentally gue ngerasa ya tergantung, karena namanya kita kerja, kadang kita ketemu sama orang yang nyambung sama orang yang enggak. Akan berasa capek kalau ketemu sama orang yang nggak nyambung sama kita. Dan kan gue tidak bisa melakukan apa-apa soal itu aja. At the end of the day still work. Gue coba ambil tetap sisi positifnya gitu. Orang apa yang nggak nyambung sama lu? Orang kayak apa yang nggak nyambung sama lu? Ada ya Pak, orang-orang yang nggak nyambung Pak. Ya karena kita kan nggak bisa nyatuin frekuensi lah. Oke. Gitu. Biasanya orang-orang yang kayak apa sih? Hah? Yang nggak nyambung tuh biasanya orang-orang kayak apa? Orang-orang yang pretentious. Pretentious. Kamu ngerasa kamu hebat sekali ya. Ya itu Maksudnya ketika gue ngerasa tuh ketika kita bekerja itu tuh nggak ada yang dibawa gitu loh Pak. Ketika gue main sama lo gitu, ya udah gue main Fatih, lo bawa Riko gitu. Maksudnya ketika di satu frame gitu, nggak ada lu siapa gue siapa. Karena ya apapun yang ada yang di on screen itu adalah realitas cerita, bukan realita bahwa lu ini siapa atau realita gue ini siapa gitu loh. Nggak ada ego itu yang dibawa seharusnya gitu. Nah, idealnya. Dan ya akhirnya kalaupun ada orang yang ngehack gitu di set atau apapun segala macam yang nunjukin kalau dia adalah apa segala macam gitu, terserah dia mau bawanya gimana, tinggal gue mandangnya dia gimana aja. Kalau gue mandangnya sesuai apa yang dia mau, kalau gue mandang dia sesuai apa yang dia mau, yaitu mandang dia sebagai siapa-siapa, ngerti gak sih? Paham. Ya gue akan terjebak di situ. Iya. Tapi kan gue biasa aja. Jadi gue ngambil pusing. Tetap kesel, tapi gue nggak tunjukin. Nggak usah sebut nama deh, sebut nama depan aja. Ya banyak lah kayak gitulah. Banyak yang ngartis lah ya. Iya ngartis. Not even bukan cuman pemain malah Pak. Tapi itu gue ngerasa, itu makanya kultur yang gue nggak suka. Ya mau apapun itu ya bisa songong gitu kalau kerjanya. Wih gue kerja film nih. Iya padahal iyalah sama-sama cari duit. Iya. Ya udahlah santai aja kali. Iya. Nggak pernah ngerasa jenuh itu, cuma ngerasa capek. Ada titik yang lo ini nggak sih? Poin di hidup lo dimana kayak, ini kayaknya acting nggak works deh di gue. Atau acting tuh kayaknya sampingan deh, gue mau start yang lain gitu, ada nggak? Awalnya sempat sebenarnya. Kapan tuh? Awal tuh kapan? 2023. Wah, baru nih. Dong. Baru nih. 2003 akhir 2024 berarti. Pokoknya abis bokap gue meninggal, gue harus ngambil kerjaan lebih banyak. Oke. Automatically. Karena lo harus provide. Karena gue harus provide. Tadinya gue ngambil kerjaan tuh karena gue suka, makanya gue banyak nolak. Gak mau. Itu. Karena tadinya gue ngelakuin emang for fun ya, emang duitnya juga buat gue doang gitu. Paling cicilan dikit gitu, pas segala macam. Ya begitu bokap udah gak ada, kan gue harus take care of banyak orang banget gitu. Karena bokap gue nanggung juga banyak banget gitu, bukan cuma keluarga inti doang gitu. Nah di situ gue kayak bingung nih, acting ini jadi hobi gue yang kayak dulu apa harus jadi tanggung jawab? Berasa jadi kayak kerja gitu kan. Anjing apa acting jadi berat gitu rasanya kalau harus jadi tanggungan gitu. Akhirnya gue mikir, makin kesini gue mikir kayak, Fatih, lu tuh bisanya cuma ini doang. Yang menghasilkan sekarang bisanya ini doang. Lu tadinya kan suka, dan lu tetap harus ngelakuin ini, jadi ya udah lakuin aja gitu. Dan ketika lu melakukan ini, lu malah bawa berkah buat banyak orang juga. Kenapa lu harus egois dengan mikir kalau ini tuh ngeberatin lu gitu. Toh sebelumnya lu ngelakuin ini fine-fine aja. Itu yang gue coba bahas ke diri gue terus sih. Karena kalau gue bawanya beban juga mah,
apa ya, tambah berat gitu. Kayak kalau lu lagi sakit terus lu anjing sakit, aduh sakit banget. Tambah sakit lu. Lu harus bawa relax aja, cukup sadarin, tapi jangan dipikirin. Karena sadar sama mikirin tuh beda gitu. Kayak kita lagi ngobrol nih, gue sadar ada lampu gitu, gue cukup tahu aja, tapi gue nggak mikirin lampu ini apa ya gitu. Nah sekarang gue mikirnya gitu sih, masalah yang tadi apa acting itu gimana ya, doubts itu tuh cukup gue sadarin, nggak perlu gue jawab sekarang, gue lakuin apa yang gue bisa aja dulu. Gue put it at the back of my mind dulu aja lah. Jadi bisa dibilang lu sekarang bekerja bukan karena kesukaan tapi karena tanggung jawab ya? Karena tanggung jawab, tapi gue juga suka juga. Masih tetap suka? Tetap suka, cuman mungkin tidak sebesar yang dulu. Karena sekarang udah based on tanggungan tapi dengan tanggung jawab itu bisa lu bilang satu hal yang bikin lu makin maju apa enggak? Iya. Gue percaya kalau semakin tanggung jawab yang lu punya, semakin banyak rezeki yang lu punya. Gitu sih. Insya Allah. Itu juga. At least itu yang gue, insya Allah ya. Amin dong. Kalau gue bukan tanggung jawab, tapi pressure. Jadi gue, yang kayak gue bilang tadi pas off cam, gue sukanya ngedepresin diri gue sendiri. Sama halnya yang gue lakukan sama yang sekarang ya. Apapun yang gue lakukan, pressure-nya harus tinggi. Stake-nya harus tinggi. Kalau nggak, motivasi gue rendah banget. Kayak sekarang itu gue take pay as a CEO-nya Ayo Ayo, gaji gue di bawah UMR. Dan gue udah nggak ada source of income lainnya. Karena apapun yang gue kerjakan sekarang semuanya masuk ke Ayo Ayo. Gue udah nggak ada ini lagi, nggak ada mikirin diri gue sendiri. Gue mikirin biar anak-anak bisa long last, biar kantor bisa long last, anak-anak bisa naik gaji segala macam itu. Jadi makin gue nge-pressure diri gue sendiri, itu makin motivasi gue. Gitu. Tapi kayaknya sama deh jatuhnya. Yeah. Kalau buat pressure gue adalah tanggungan gue, karena stake tanggungannya kan tinggi. Jadi gue mau nggak mau juga harus kerja gitu. Benar. Dan pasti ada pemikiran kayak nggak apa-apa gue begini, yang penting yang lain dulu dah. Benar. Nah mungkin itu sama, ini mungkin keluarga lu yang sama kayak gue gitu loh. Bener. Sedekat apa sih lu sama bokap, nyokap? Deket banget sih. Dari pas kehilangan tuh berasa banget ya? Iya, main lah. Kenal lah. Gue tuh malah abis bokap meninggal 2-3 bulan pertama gue nggak nangis gue. Denial. Masih di fase itu, dan gue sadar gue denial nih. Lo denial, ntar lu meledak loh. Dalam hati gue udah gue bahas, karena gue tuh orang yang cukup sadar sama apa yang gue lakukan, yang gue rasain gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena gue tuh mikirnya gini, kalau gue hancur-hancuran nih sekarang, dan pas banget di situ ada tawaran syuting tuh. Jadi begitu kelar syuting itu, baru gue kayak bener-bener keluarin semuanya gitu. Dan caur-caurnya tuh setelah gue shoot itu. Sama banget. Gue setelah abis kemalingan tuh nggak ada nangis gue ya kan ya, nggak ada sedih atau gimana. Yang ada cuman paling jadi moodinya parah ya. Itu pertama kali denger gue teriak ya abis gue kemalingan tuh. Moodinya tuh bukan moody ya, cuman satu momen lah, pokoknya satu kesalahan kecil gue bisa teriak-teriak. Tapi gue belum bisa proses itu karena gue masih ada kerjaan juga, syuting Kisah Rasa. Udah kelar syuting itu, proses editing baru gue nangisnya 3 jam. Jadi kita bisa blok buat proses apapun yang terjadi di mental kita dulu ya, untuk udah jalanin tanggung jawab dulu gitu. Abis itu baru ada. Dan itu rasanya berkepanjangan sih kalau gue ya waktu itu ya. Maksudnya karena udah gue tahan kali ya, jadi tuh udah ngehantem, istilahnya nih kalau kayak di dam gitu, kayak di bendungan air tuh udah kayak dihantem-hantem terus tuh. Deng. Terus gue lepas, baru muncrat, tapi ini tetap dipukul-pukulin kayak bendungan itu kayak Sampai sekarang berarti lu masih ngerasa kehilangan? Kehilangan sih pasti akan terus ngerasain mau sampai kapanpun, cuman
kesedihan itu sih yang gue coba redam gitu, karena gue yakin bokap gue juga nggak mau dinangisin terus. Dia maunya dikenang aja kok. Dan pun sekarang kalau once in a while gue nangis, kemarin gue sempat ngobrol sama Kak Yandi Lawrence. Iya, dia bilang kayak sometimes ada orang kayak memang worth it buat kamu nangisin. Ketika kamu nangis ya nangis aja, karena memang orang itu worth it buat kamu tangisin gitu. Jadi ya kadang kalau gue nangis di saat-saat tertentu ya gue nggak coba kayak kenapa enggak, tapi gue ya udah diem aja terus nangis, terus kayak malah nginget-nginget lagi gitu hal-hal apa perasaan-perasaan baik yang pernah terjadi antara gue sama bokap gitu. Kayak gitu sih. Karena bokap lo, sejauh apa sih peran bokap lo tuh di hidup lo? Bokap gue sehari-hari ya kayak emang kayak guru sih, emang doi kan emang guru ya. Guru sih, guru, temen, Sahabat lah ya. sahabat lah. Yang ngajarin lo acting juga sampai sekarang Ngajarin menjadi gue profesi acting lo juga. gitu. Sharing, temen sharing. Dan gue nggak ngerti itu orang kenapa bisa ngobrol sama temen-temen gue dan masih sangat relevan gitu obrolannya. Temen-temen gue kan seumuran gue juga ya Pak, dan sering pada main ke rumah. Tapi kalau nongkrong sama ada bokap gue ngobrol tetap ngobrol aja. Kayak nggak ada bokap gue gitu, maksudnya lepas. Dan dia juga nimbrung aja. Bisa asik gitu ke semua orang tuh dia. Gila. Dia lebih kehilangan, kayaknya lo kehilangan bapak, kehilangan sahabat, kehilangan guru gitu ya. Iya. Kenapa dia meninggalnya sih? Gue belum update. Jantung dia. Jantung ya? Jantung. Jadi Karya terakhirnya itu Last of Us ya? karya terakhirnya itu Ratu Adil. Ratu Adil. Iya. Oke, jadi apa tadi? Jadi bokap itu jantung, kena serangan jantung, terus habis itu ke rumah sakit sempat pasang ring. Habis itu udah sembuh setelah pasang ring. Gue lagi syuting posisinya di Bali. Terus gue balik ke Jakarta, gue samperin bokap belum bisa ngomong karena masih pakai ventilator. Jadi bokap nulis gitu di kertas. Gue pikir bokap gue bakal baik-baik aja. Terus akhirnya gue balik lagi syuting lagi ke Bali. Nulis apa di kertas? Nulis apa? Apa? Nulis apa di kertas? Kamu harus jadi aktor. Kalian harus kompak, ngomong buat gue sama kakak gue, kalian harus kompak. Terus banyak deh tulisan-tulisannya. Waktu proses emosinya cuman, bahkan nggak proses emosi, itu lu cuman 1 hari datang ke pemakaman bokap lu, Ya, terus langsung syuting lagi. langsung syuting lagi. Syuting sekitar berapa hari ya? 3 hari ya? 2 hari? 2 hari ya? 2 hari langsung balik lagi ke Jakarta. Dan di situ pun juga gue masih belum nangis-nangisan atau apapun itulah. Gue lebih kemarah gitu ke diri gue sendiri. Kenapa gue nggak make time sebanyak-banyaknya? Gue ngerasa masih kurang gitu deketnya tuh sama Doi. Sama bokap lu? Iya, walaupun maksudnya udah cukup deket, cuman tuh kadang tuh juga tetap ada waktu yang seharusnya gue bisa spend sama dia tapi gue nggak. Kayak kadang tuh dia kan ada ruang komputer gitu di bawah, maksudnya ruang kerja dia gitu. Udah tuh kerja di situ ngerokok sambil komputer, terus dia kalau di meja komputer tuh pakai kursi begini nih, kakinya naik ke meja terus gini ngerokok gitu sambil ngetik-ngetik. Kadang suka manggil temen-temennya, manggil gue. Nah kadang tuh gue suka males dipanggil ke situ karena juga cuman suruh duduk situ terus ngeliatin dia ngedit gitu. Kan males ya anak-anak. Gue masih ngerasa kayak anjing ngapain sih gue di sini suruh nontonin doang gitu, kayak males gitu. Tapi sebenarnya kayak ya nyesel aja gitu. Tapi penyesalan itu cuma bisa terjadi kalau udah kehilangan ya. Betul. Dan itu ya sudah aja gitu, sekarang nggak. Kalau misalkan dibalikin lagi waktu juga kayaknya lu bakal males-males juga, iya nggak sih? Males-males juga buat Ke situ juga. ke situ juga, iya nggak sih? Iya. Tapi enak aja kita meromantisasi seandainya kalau gue begitu gimana ya? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi ya tapi sebisa mungkin yang masih punya orang tua ya. Iya. Tapi bullshit sih kalau gue bilang lu orang tua lu sekarang deketin gini-gini. Kagak juga bakal didengerin. Bener sih. Bener Susah juga. soalnya. Susah juga. Soalnya lu kagak tahu kalau doi pada mokat bagaimana. Iya. Belum ngerasain. Punya kedekatan segitunya lu sama bapak lu. Iya. Dia juga jadi alasan lu punya karir sekarang ya. Iya. Apa yang
bisa lu kenang dari bapak lu? Dia orang yang nggak pernah maksain. Even agama pun ke gue dia nggak maksain. Dia bukan orang yang agamais, tapi dia percaya sholat itu bagus buat dia. Yeah. Gue nggak tahu in what way. Maksudnya apakah untuk spiritual dia atau untuk fisik juga. Karena kan sholat juga gerakan sholat bagus buat peredaran darah, stretching dan segala macam. Tapi setiap kali gue lagi ngobrol sama dia kayak ngobrol gini nih, tiba-tiba bapak sholat dulu ya bentar. Sholat. Nggak pernah nyuruh gue sholat. Nggak pernah, sekalipun nggak pernah nyuruh gue sholat. Atau dia mau apa, dia selalu contohin. Gokil. Dia nggak pernah ngedikte gue harus ngapain. Dia selalu contohin. Nggak pernah dia bilang, kamu jangan aneh-aneh, jangan ini. Kalau dia nggak nyontohin, nggak mungkin. Dia pasti akan contohin. Jadi tipikal guru yang nyontohin, bukan ngasih tahu gitu ya? Iya, yang ngasih tahu juga, cuman maksudnya nggak apa ya, nggak kayak diktator gitu loh. Iya. Kan banyak orang tua tuh yang kayak, oh ini banyak gitu kan. Dia bukan tipe yang gitu. Dia juga sangat open buat diskusi gitu. Gue habis nonton film ini, dia tuh selalu pengen tahu film-film terbaru. Tapi kan dia kan waktunya nggak banyak. Dan kebetulan yang lebih nganggur gue. Iya. Masih ada dia. Jadi kalau ada film-film baru gue yang disuruh nonton. Terus dia pengen tahu menurut gue gimana filmnya gitu. Kalau harapan lu, bokap lu dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang bermanfaat sih. Oh kalau itu sih udah kelihatan banget ya. Hah? Udah kelihatan banget sih pasti. Kalau itu sih memang dia sudah dikenang sebagai itu sih. Karena acting itu kan ilmu yang dipercaya bahwa sama bokap gue adalah acting itu kan adalah ilmu komunikasi gitu. Sama ilmu aktualisasi diri gitu. Gue siapa, aku di mana, aku bersama siapa gitu. Sehingga seseorang bisa dipandang seperti apa itu adalah gimana cara dia ngebawa dirinya sendiri. Kayak gitu. Oke. Terus dia itu suka, bukan portofolio, mungkin ini lebih ke hal yang dia suka ya. Dia suka bikin desain-desain grafis gitu. Oh ya? Suka bikin kaos buat anak-anak. Misalkan ada kru film gitu, kru sound. Terus dia pernah bikin gambar kayak ada orang terus kecekek sama mic. Terus film sound apa. Terus dia bagiin ke anak-anak sound. Terus ada pakai duit dia sendiri tuh? Pakai duit dia sendiri. Gokil. Terus dia bikin grafis kamera. Terus dia bagi-bagiin ke anak-anak kamera. Terus pernah bikin soal casting director. Dia kasih ke anak-anak casting, bagi-bagiin kaos. Kerjanya dia bikin kaos. Di rumah gue tuh masih ada lah sablonnya. Oh dia buat sablon sendiri? Gua biasanya nyambung. Oke. Dia bikin desainnya terus gua pakai screen gitu. Kayak anjing gua tiap hari udah gitu. Gokil, benar-benar seniman ya. Dia emang udah lah, dia apa aja dikerjain. Dia kalau gabut tuh makanya suka ngedit gitu, desain gitu. Suka manggilin gua, ini menurut kamu warnanya gimana? Menurut kamu warnanya gimana? Cuma kan ditanya-tanyain gitu lu. Tiap hari gua waktu itu berasnya enggan gitu. Iya. Jadi sekarang kangen karena nggak ada lagi yang ngeganggu gue untuk turun ke bawah nemenin dia gitu. Terus dia kalau di rumah tuh suka biar gue ke bawah ya, dia suka nak mau kopi nggak? Itu sebenarnya dia minta dipesenin kopi pak, tapi mintanya kayak kamu mau kopi nggak? Sosok nawarin gue, gitu. Ya itulah lucu dia, kayak gitu. Ngopi, ngerokok kuat banget, gambar-gambar desain gitu. Bikin video, bikin monolog sehariannya dia. Karena menurut dia aktor itu kerjanya ketika sedang tidak ada kerjaan dan refreshing ketika sedang syuting. Oh ya? Iya. Menarik nih. Ketika lagi nggak ada kerjaan itu benar-benar lagi kerja. Apa yang bisa dilakuin? Kerja. Jadi sebuah kerja, nyerap apa aja diserap. Ketika syuting udah tahu apa yang mau dikerjain, yaitu syuting, refreshing. Karena aktor itu ilmunya kan dari kehidupan, menurut dia. Jadi ketika sedang tidak syuting, adalah kesempatan besar-besaran dia untuk menyerap dan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Jadi ketika syuting udah tinggal ditumpahin aja, refreshingnya itu. Menurut dia gitu. Gokil. Mantap, bapak lu pantas jadi guru ya. Wise. Dan gue sebenarnya mikirnya kayak, sekarang gue mikirnya kayak itu adalah salah satu cara dia supaya nganggur tuh nggak berasa nganggur. Yeah.
bahwa lu juga bisa grateful ketika lu nganggur. Iya. Karena lu punya waktu dan punya freedom. Gitu. Ya, karena yang kayak lu bilang tadi ya, banyak orang mau jadi aktor nggak tahu jalannya. Lu kalau mau jadi akuntan gampang, lu kuliah akuntansi, Iya. ngelamar kerja. Jadi aktor sih ya nggak tahu, sekolah acting terus udah casting juga bisa nggak keterima ya kan. Iya. Acting tuh bisa dipelajarin, tapi gue ngerasa semua orang bisa acting tanpa belajar acting. Lu pernah merasakan sesuatu, semua orang pernah merasakan sesuatu, tinggal dikeluarin pada momen yang tepat dengan situasi yang tepat aja sebetulnya. Gue ngerasa tuh acting sesimpel itu. Memang ada cara-caranya, ada teori-teorinya. Tapi bahkan orang-orang yang belajar teori ini pun, karena mereka terlalu fokus sama teori, mereka terlalu jauh gitu sama rasanya. Sementara yang pengen ditumpahin ke screen itu adalah rasanya, bukan teorinya kan. Nah, sering banget gitu kalau acting itu sama kayak masak kali ya men. Kayak sekolah masak gitu. Sekolah masak ada, tapi bukan berarti orang yang gak sekolah masak tuh gak bisa masak. Oh. Kayak nyokap atau oma-oma kita gitu kan jago banget masaknya. Tapi mereka kan gak sekolah masak. Tapi mereka punya taste-nya gitu kan. Acting itu juga gitu. Berdasarkan taste semua manusia akan keluarnya beda gitu. Mau lu belajar, mau kayak gimana, mau lu belajar kemana-mana, tapi at the end of the day taste-nya yang ngebedain gitu. Oke. Tadi kita udah bahas bokap lu, sekarang gue mau balik ke lu lagi. Oke. Nggak pernah merasa jenuh. Selalu merasa grateful kalau lu dapat satu kerjaan. Ya. Merasa down-nya ketika bokap lu baru meninggal. Ya. Dimana acting menjadi akhirnya setengah hobi, setengah kewajiban ya. Ya. Selain momen bokap lu meninggal gitu, nggak ada lagi yang bikin lu down atau mempertanyakan karir path lu gitu, ada nggak? Gak ada sih. Bener-bener se-happy go lucky itu lo ya? Lumayan. Iya. Lumayan. Udah nggak usah banyak pikiran Iya. gitu ya. Udah kita jalanin Soalnya aja. pikiran akan menjadi pikiran kalau lu pikirin. Jadi ya I just do it aja lah. Soalnya kalau gue mikirin juga nggak ngerubah apa-apa, malah tambah pusing gitu. Tapi nggak mau kayak jadi produser, Maunya jadi sutradara. Maunya jadi sutradara. Dan Sutradara itu kesukaan end lu siapa? Sebutkan 5 sutradara kesukaan lu. Let's go. Sutradara kesukaan gua. Yang belum pernah kerja bareng sama lu. Yang belum pernah kerja bareng sama gue. Indo. Boleh mana aja. Kalau luar sih belum ada ya. Luar belum ada? Belum ada yang pernah kerja sama gua. Oh iya. Spike Jonze boleh deh. Spike Jonze. Spike Jonze. Karya yang paling lu suka Spike Jonze apa? Her. Her, oke. Terus kemarin sih gue berdasarkan film ya, gue tuh nggak terlalu tahu nama sutradaranya. Gue suka banget The Substance. Oh, The Substance. Sama siapa sutradaranya, orang Perancis itu yang cewek? Faulkner siapa sih? Ya. Emily Forno apa ya? Lupa gue siapa. Belum ngikutin gue. Film-film baru gue belum ngikutin. Koreda, boleh deh. Koreda. Oke. Broker, shoplifter, monster sih. Shoplifter sih. Gue sih shoplifter ya. Koreda, oke. 3 tuh ya. Terus, kalau boleh lintas aman nggak? Boleh lah. Oke. Teguh Karya. Wah. Anjir. Teguh Karya sih. Arifin C. Nur. Wah. Sekarang gue mau nanya masalah circle lu. Lu kan pasti tidak dipungkiri ya bakal ketemu orang-orang yang tidak menyenangkan Ya. di karir lu gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang ada di sekitar lu, apa yang lu cari? Kualitas seseorang yang lu cari dari seorang teman, apalagi yang di bidang yang sama? Yang nggak bullshit sih. Yang nggak banyak topeng lah. Emang banyak banget orang yang pakai topeng? Banyak banget, dan maksudnya nggak apa-apa.
Cuman ya gue kan nggak bisa maksain orang mau pakai topeng apa ke gue kan. Cuma maksud gue jangan fake banget gitu, yang real aja. Gue lebih suka orang yang apa adanya aja gitu, jujur sama dirinya sendiri kayak gimana, dia tuh orangnya kayak gimana, nggak ditutupin sosok apa, sosok ini. Sejauh apa sih orang pakai topeng yang lu lihat? Bisa bahaya sama gue nih. Gue nongkrong nih sama nih komplotan orang nih, ngomong-ngomong mereka ngomongin orang. Begitu gue cabut, gue diomongin tuh di situ. Males kan? Iya. Gue kan kalau kayak makanya gue temenan sebenarnya cuman berapa ya? Berlima. Siapa itu? Gua, Joshua Rundengan, Adam Farel, Iqbal Sulaiman, sama Prasetya Agni. Berlima. Dari dulu lah itu ya. Iya. Udah, sisanya ya, maksudnya yang sahabat gua banget yang kayak biji ya. Yang kita kemana-mana ya nongkrong berlima gitu. Ride or die-nya gue lah. Ya sisanya teman-teman syutingan banyak, yang baik juga banyak. Gitu. Tapi maksudnya dulu tuh gue fokusnya waktu ya even zaman Antares lah. Anak-anak Antares kayak sama Gaby apa segala macam mau di dulu kan kita sering nongkrong kemana, nimbrung sama circle ini. Dulu tuh gue pengen banget punya teman banyak. Sekarang gue pengen punya teman yang lama. Iya. Bodo amat lah, banyak mau dikit. Yang penting lama dan tak ngerti gue dan gue bisa ngerti mereka gitu. Kualitasnya. Bukan berarti mereka nggak berkualitas ya. Tapi ya mungkin ada beberapa relationnya gitu. Relationnya. Sama lifestyle sih bro. Yang gue sadarin dari pertemanan tuh lifestyle. Gue lebih senang lo orang pada ke rumah gue masakin dah. Iya. Gue lebih senang gitu sih. Tuh kita ngopi, kita bahas ngopi. Ayo dah, gue seduhin, gue bawain biji-biji gue dah. Gue giling biji gue. Geli dong. Bukan yang ini dong. Gue giling biji gue seduhin gitu. Tua ya, Fatih. Gak kayak 19 tahun ya. Ada, lo pernah ngerasa gak, Tih? Turning point di karir lo atau di kehidupan lo? Turning point pas bokap gue meninggal itu. Gue Udah kayak dari sini langsung kayak gitu kayak. Tih tintar lu tih. Kayak ditarik gitu sama Tuhan atau sama apapun itu. Iya. Ntar sini nih. Iya. Balik dulu dah. Tuh, lu fokus keluarga dulu dah. Kenapa? Emang itu fase lo lagi bandel atau apa? Fase gue lagi pengen ngejar ambisi gue. Pengen jadi sutradara. Gue belajar nulis sama orang. Gue ikut sama orang. Gue ikut jadi tim kreatifnya orang, bantuin nulis buat bikin series, buat bikin sinetron, buat bikin apa. Gue sampai lupa bahwa ini nggak bakal gue sama kerjaan ini gue nggak bakal nyampe mana-mana gitu. Bokap gue bilang udah jangan sama orang ini, jangan apa segala macam. Tapi gue tetap kerjain gitu. Gue sampai pulang sampai pagi, sampai nggak ingat pulang gitu. Karena gue pengen udah gue tahu kok gue ngapain. Udah yang penting kita berkarya gitu bro. Ego pengen ngedirect, pengen bikin gitu. Gitu. Terus pas bokap gue meninggal kan gue akhirnya sadar kayak nggak bisa, gue kerja dulu gue sukses, akhirnya gue punya pemikiran tadi. Gue mau kerja sebanyak-banyaknya sampai gue punya freedom. Freedom buat gue dan buat keluarga gue obviously. Sekarang gue mikirnya ke sana. Yang tadinya gue sekarang ayo kita semua rame-rame gitu. Sama kayak bokap gue bilang lu mau ngapain jadi filmmaker yang festival gitu-gitu. Lu lihat Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani secara komersial udah sukses, sekarang mau bikin apa juga bebas, mau bikin apa aja, mau bikin tai juga ada yang support Ahmad Dhani. Ya kan. Nah itu juga dulu ya ego-egonya anak mau berkarya kayak gitulah ya. Terus saya udah sampai, makanya sekarang gue juga selain gue takut bikin film, itu yang gue pertanyakan sih kayak ini karya mau keluarnya dari ego gue atau enggak ya? Beneran mau nggak bisa juga kita bikin karya tanpa ada ego ya. Cuman ya itu yang lagi gue saring-saring lah. Cuman ego doang atau nggak apa-apa ada egonya, tapi sebenarnya ke depan bisa menghasilkan, bisa jadi sesuatu gitu loh.
itu lebih ke kalkulasi, lebih ngitung aja lebih gitu. ngitung lagi. Ya sebenarnya karya itu adalah ego. Maksudnya yang bedain karya lu sama gue kan egonya, taste-nya. Bener. Dan ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman seberapa ngoyo kita gitu loh. Seberapa kita mau kompensasi juga gitu. Ya. Apakah sekarang worth it untuk kita sacrifice untuk naikin ego kita, untuk bikin karya yang sesuai kita mau? Apa bisa nanti lebih sesuai ketika kita udah punya freedom itu gitu. Ya. Gitu aja. Ya sabar-sabar dikit sih gue sekarang. Nggak sengoyo dulu. Nah sekarang kayak, nggak lagi deh kayak gitu. Ya. Soalnya sekarang stake-nya, pressure-nya mungkin. Kalau dulu kan biasa pressure ya, stake-nya tuh udah tinggi gitu. Dan waktu yang dipinjemin ke gue dari semesta ini nggak sepanjang itu. Waktu itu nggak pernah bertambah, tapi berkurang. Bukan bertambah usia gue ketika gue ulang tahun, malah berkurang umur gue. Cowok mau jadi aktor gitu, ada pesan apa nggak? Siap-siap nganggur. Anjir sih. Serius lu kalau kagak ganteng susah. Gua aja setengah mati di sini. Ganteng gak lu? Kagak. Pantes setengah mati Iya, anjir. setengah mati gua. Enggak. Ada faktor-faktor lain juga, nggak cuma maksudnya kalau kalian tergantung tujuan sih. Lu kalau komersil nggak punya looks juga susah. Karena komersil ngandelinnya jualan. Ya. Tapi bisa juga kok jadi aktor yang tidak mengandalkan itu, misalkan ngandelin skill. Willem Dafoe sih anjrit sih ya. iya kan? Tapi kan industrinya kan beda, Pak. Oh iya. Pesan-pesan buat aktor yang pengen pada jadi aktor, jangan pernah berhenti belajar. Buka pikiran lu, buka mata lu, lihat lingkungan sehari-hari lo. Itu udah jadi film. Pelajaran terbesar dari aktor itu bukan di kelas, tapi di sini. Lu lihat kayak gini, ini lu ada dramanya sendiri, dengan lu yang gini tuh ada dramanya sendiri. Serius, gua nggak bohong. Dia Om Malik dengan megang kameranya begitu, dia punya dramanya sendiri, punya fokusnya sendiri. Dia lagi gini, berarti fokus. Gitu. Coba perhatiin hal-hal kecil ini deh. Ini ilmu yang paling besar dan paling nggak mahal, gratis gitu. Pinjem rasanya orang-orang ini gitu untuk kalian, untuk memperkaya diri kalian. Gitu. Intinya kalau mau jadi aktor itu buka matanya, buka pikirannya, buka perasaannya, siap nganggur dan senyum. Senyum. Ya. Kenapa harus senyum? Ya ketemu orang baru, senyum dulu aja. Bukannya fake, tapi ramah aja. Kalau fake kan ngejilat-jilat ya. Nggak harus ngejilat-jilat kok guys. Yang penting ramah. Karena orang baik itu juga bisa ketahuan kok. Sama orang yang jilat-jilat pasti beda banget. Genuine aja, tapi baik. Nggak harus ngejilat-jilat, tapi baik. Gitu. Itu aja sih. Oke Fatih Unru. Terima kasih. Thank you banget. Makasih waktunya. banyak. Udah photoshoot dan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Thank you banyak. Ayo. Semoga teman-teman bisa banyak dapat pelajaran ya dari Amin. Fatih ini. Karena gua aja beres 10 tahun dari dia dapat banyak pelajaran lah. Kagak, gue juga Oke, banyak pelajaran. Kalau nyimpen berangkas kuncinya double. Oke guys. Laju lari mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku.